Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Gani Husain, NIM PO 7120 320 022, kelas tingkat 2A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan hipertensi. Definisi hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Hipertensi berkaitan dengan kenaikan tekanan darah sistolik atau tekanan darah diastolik atau tekanan keduanya. Etiologi. Corwin menjelaskan bahwa hipertensi tergantung pada kecepatan denyut jantung, volume sekuncup, dan total peripheral resistance. Peningkatan kecepatan denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan abnormal saraf atau hormon pada nodus SA. Peningkatan kecepatan denyut jantung yang berlangsung kronik sering menyertai keadaan hipertiroidisme. Namun peningkatan kecepatan denyut jantung biasanya dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup sehingga tidak menimbulkan hipertensi. Patofisiologi. Beberapa faktor yang saling berhubungan mungkin juga turut serta menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi, dan peran mereka berbeda pada setiap individu. Di antara faktor-faktor yang telah dipelajari secara intensif adalah asupan garam, obesitas, dan resistensi insulin, sistem renin-angiotensin, dan sistem saraf simpatis. Pada beberapa tahun belakangan, faktor lainnya telah dievaluasi termasuk genetik, disfungsi endotel, atau yang nampak pada perubahan endotelin dan nitrat oksida. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medulia di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jenis saraf simpatis yang berlanjut ke bawah chorda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui saraf sinaptis ke ganglia sinaptis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang saraf pasca ganglion pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktor. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu ini pathway dari hipertensi. Umur, jenis kelamin, gaya hidup, obesitas, genetik, alkohol itu dapat mempengaruhi hipertensi. Hipertensi ke kerusakan vaskuler pembuluh darah, perubahan struktur, lalu penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi pembuluh darah, sistematik, vasokonstriksi, afterload. Masalah perawatannya yaitu penurunan curah jantung, lalu ke fatigu. Masalah perawatannya yaitu intoleransi aktivitas. Hipertensi ke perubahan situasi, informasi yang minim. Masalah perawatannya yaitu defisit pengetahuan. Manifestasi klinis. Pada pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi. Tapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina seperti perdarahan, eksudat, atau kumpulan cairan. Penyempitan pembuluh darah pada kasus berat, edema pupil atau edema pada diskus optikus. Individu yang menderita hipertensi kadang tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun. Gejala bila ada menunjukkan adanya kerusakan vaskuler dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah yang bersangkutan. Perubahan patologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai nokturia atau peningkatan urinasi pada malam hari, dan azetoma atau peningkatan nitrogen urea darah, kebun, dan kreatinin. Keterlibatan pembuluh darah otak yang dapat menimbulkan stroke atau serangan iskemik transien yang bermanifestasi sebagai paralisis sementara pada satu sisi, atau hemiplegia atau gangguan tajam penglihatan.
Roin menyebutkan bahwa sebagian besar gejala klinis timbul. Pertama, nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial. 2. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi. 3. Ayunan langka yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. 4. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus. 5. Edema dependen dan pembekakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Penata laksanaan. Yang pertama adalah penata laksanaan farmakologis. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal, kurangi asupan natrium atau sodium, batasi konsumsi alkohol, makan K dan CA yang cukup dari diet, menghindari merokok, dan stres, terapi masas atau pijat. Nah, laksanaan farmakologis, diuretik, penghambat simpatetik terdiri dari metildopa, klonidin, dan reserpin. Ketiga, beta blocker dari metoprolol, propanolol, dan atenolol. Yang keempat, vasodilator dari prasosin, hidralazin, lalu S inhibitor yaitu captropil, lalu penghambat reseptor angiotensin 2 yaitu valsartan, lalu antagonis kalsium terdiri dari diltiazem dan verapamil. Komplikasi hipertensi pada organ-organ yaitu jantung, otak, ginjal, mata. Asuhan keperawatan hipertensi. Yang pertama, pengkajian, data biografi, nama, alamat, umur, diagnosa medis, tanggung jawab, catatan kedatangan, lalu riwayat kesehatan. Keluhan utama biasanya pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan kepala terasa pusing dan bagian kuduk terasa berat, tidak bisa tidur. Lalu riwayat kesehatan sekarang biasanya pada saat dilakukan kajian pasien masih mengeluh kepala terasa sakit dan berat. Penglihatan berkunang-kunang, tidak bisa tidur. Lalu riwayat kesehatan dahulu, biasanya penyakit hipertensi ini adalah penyakit yang sudah lama dialami oleh pasien dan biasanya pasien mengalami konsumsi obat rutin seperti captropil. Lalu riwayat kesehatan keluarga. Biasanya penyakit hipertensi ini adalah penyakit keturunan. Yang kedua, data dasar pengkajian. Pertama, aktivitas atau istirahat. Gejala kelemahan, letih, nafas pendek, gaya hidup monoton, tanda frekuensi jantung meningkat, perubahan irama jantung, sakit penuh. Yang kedua, sirkulasi. Gejala riwayat hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler, tanda kenaikan tekanan darah, hipotensi postural, takikardi, perubahan warna kulit, suhu dingin. Yang ketiga, integritas ego. Gejala riwayat perubahan kepribadian, ansietas, depresi, euforia, faktor stres multiple, tanda letupan suasana hati, gelisah, kontinu perhatian, tangisan yang meledak, tegang, nafasan menghela, peningkatan pola bicara. Yang keempat, eliminasi gejala gangguan ginjal atau yang lalu. Kelima, makanan atau cairan. Gejala makanan disukai yang dapat mencakup makanan tinggi garam, lemak, dan kolesterol. Tanda berat badan normal atau obesitas, adanya edema. Keenam, neurosensori. Gejala keluhan pusing atau pening, sakit kepala berdenyut, gangguan penglihatan, gangguan penglihatan epistaksis, tanda perubahan orientasi, penurunan kekuatan, perubahan retinal optik. Ketujuh, nyeri atau ketidaknyamanan. Gejala angina, nyeri hilang pada tungkat, sakit kepala oksipital berat, nyeri abdomen. Kedelapan, pernapasan. Gejala dyspnea yang berkaitan dengan aktivitas, akipnu, ortopnu, dyspnea noktural proksimal, batuk dengan atau tanpa dahak, jalan cepat untuk merokok.
Tanda distres respirasi atau penggunaan otot aksesoris pernapasan, pernapasan tambahan, cyanosis. 9. Keamanan, gejala, gangguan koordinasi, cara jalan, tanda episode parestesia unilateral transient, hipotensi postural, 10. Pembelajaran atau penyuluhan, gejala faktor risiko keluarga, hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung, DM penyakit ginjal, faktor risiko etnik, penggunaan pil KB atau hormon. Yang ketiga, diagnosa perawatan. Pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keempat, rencana tindakan. Pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. SLKI-nya curah jantung. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. 1. Kekuatan nadi perifer meningkat. 2. Lelah menurun. Cikinya perawatan jantung. Observasi. 1. Identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroksimal nocturnal dyspnea, peningkatan CPP. 2. Identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung, meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, rongki basah, oliguria, batuk, kulit pucat. 3. Monitor tekanan darah. 4. Monitor intake dan output cairan. 5. Monitor keluhan nyeri dada, misal intensitas, lokasi, radiasi, durasi, festivitasi yang mengurangi nyeri. Cara petik. 1. Berikan diet jantung sesuai, misal batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. 2. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. Edukasi. 1. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. 2. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian antiaritmia jika perlu. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. SLKI-nya toleransi aktivitas. Tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. 1. Keluhan lelah menurun. 2. Dyspnea saat aktivitas menurun. 3. Dyspnea setelah aktivitas menurun. Psiki manajemen energi. Observasi. 1. Monitor kelelahan fisik dan emosional. 2. Monitor pola dan jam tidur. Cara petik. 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misal cahaya, suara, kunjungan. 2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Edukasi. 1. Anjurkan tiada baring. 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasi. 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Lalu ketiga, defisit pengetahuan berhubungan kurang terpapar informasi. SLKI-nya tingkat pengetahuan. Tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil. 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat. 2. Perilaku sesuai pengetahuan meningkat. 3. Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Cikinya edukasi kesehatan. Observasinya. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Cara petik. 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Berikan kesempatan bertanya.
edukasi. 1. Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Baiklah, itu saja penjelasan asuhan perawatan hipertensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.